Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang hadir malam ini di Majlis Baitul Anwar, pengasuh Majlis Ta'lim Baitul Anwar, para guru, para ulama yang hadir pada malam ini. Kita semua dengan iringan doa, semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Allah sehatkan badan kita untuk bekal ibadah kepada Allah. Dan yang gak kalah pentingnya, mudah-mudahan rezeki kita dibanyakin. Giliran rezeki mah Roman nyaminnya kencang banget ya. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segar betul ingatan kita di akhir hari ini. 2-3 hari kemarin ada peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan untuk kita santri, orang-orang pesantren. Ketika pondok dipraming, ulama dan kiai dihinakan oleh televisi swasta namanya Trans 7. Mudah-mudahan kita sebagai santri, orang gondrong yang terkenal dengan keagamaan yang sangat-sangat baik, keagamaan yang fanatik, mudah-mudahan orang gondrong tetap pada pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqah an-nahdiyah, dengan kutubul mu'tabarah inda ahli sunnah pada madzahibil arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun ada Imam Ramli, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, tetapi sebagai pengikut dari madhabina Imam Syafi'i. Karya ulama-ulama salafus saleh yang terus kita lestarikan. Mudah-mudahan masyarakat kita senantiasa istiqamah pada kebenaran Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, pojokan sonono Cimarga Lebak, bocah ngerokok ditamparin nama kepala sekolahnya, ora terima. Emaknya ngelaporin kepala sekolah ke polisi. Gubernurnya rada nggak tapi semenggah itu jangan. Bukan ngebelain guru, malah bocah yang dibelain.
460 siswa mogok nggak sekolah, guru sudah kehilangan wibawa, orang tua tidak mampu mendidik dengan pendidikan akhlak dan adab kepada anaknya. Ini Rasulullah sudah ingatkan. Imam atau Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani ada kitabnya namanya Nasaihul Ibad. Ini adalah syarah dari Al-Munabbihat Listi'dadi Liyaumil Ma'ad, karyanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Nabi udah jauh-jauh ngingetin sama kita, cuman kita lupa, giliran ngaji bab itu tuh lupa tuh orang tua. Naon deui orang Banten Palongo tah orang Banten bagian ditutup. Gondrong mah di dia Bapak. Banten ke Banten naon ieu mah separo Betawi di dia mah nya. Ngerti pak kagak itu diajak ngomong begitu. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Kata Nabi, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Kalau orang udah jauh ama majlis taklim, ama madrasah, ama pesantren, ama masjid, ama musola, ini akan ditimpakan oleh Allah. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim, yang pertama. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini giliran diajak ngaji kan akalnya banyak banget. Ini saya udah terpejang-pejang nih dari Bojong kemari. Emang kalau bangsa 10 menit lagi belum datang sih ditinggal kali. Nah kalau giliran diajak ngaji mah kan alasannya banyak banget. Gerimis ini mah gurunya nggak datang. Giliran nonton dangdut mau geledek gue nyamber di pala jalan. Iya tuh yang kalau kondangan ada dangdut deproknya gue gedek banget, ngapa tahu. Mana jelek banget biduannya, anak pinggir rawa itu biduannya. Yang kalau nyanyi ayam-ayaman. Lagi liran aja dangdut. Ya kata bininya, geledek bang, hujan gede banget. Kagak, ini mah tai angin, begitu ngomongnya. Mudah-mudahan habis muludan ngajinya tambah rajin. Iya, jangan malas bet ngaji, ada aja alasannya. Tapi ini lagi cerita, bukan orang gondrong. Kalau diajak ngaji jalan pak duluan, ntar gue nyusul belakang sampai bubar nggak datang. Bapak saudara-saudara, diajak ngaji Jakarta lu emang buta mata lo, gue lagi repot lo ajak ngaji. Orang waras mah bang, apalagi kita yang waras, orang gila aja repotnya nggak habis-habis. Coba apa orang gila, pagi dikit yang ngulonin, ntar ngetanin, ngulonin lagi. Kita, apalagi orang waras model kayak kita. Emang begitu dah, Masya Allah. Ini ada yang terlupa bangsa ini. Karena selalu mementingkan hal-hal keduniaan, mementingkan hal-hal roh jasmani, yang kadang-kadang untuk sepak bola miliaran triliunan. Garuda di dadaku, makan tuh Garuda yang kenyang. Quran gak ada di dadanya. Pelatih ganti lagi, tapi kan keleh mulu. Lawan Vietnam keleh, lawan Saudi keok. La ilaha illallah, lawan Irak kalah juga kemarin. Kapan menangnya? Makan tuh Garuda. Tapi kapan ada Quran di dada kita? Kalau musabaqah tilawatil Quran gak pernah diperhatiin itu. Bahkan internasional, kori-kori Indonesia gak diperhatikan. Tapi kalau bola, wah
kayak apa disanjungnya, kalau segala macam tuh olahraga kayak apa diperlakukannya. Ya memang sudah begitulah jalannya. Tapi bapak-bapak, saudara-saudara, ingat kata Nabi, kalau orang sudah mendiskreditkan agama, tidak lagi takut dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah, kemudian yang diperintahkan oleh Allah sudah dia tinggalkan, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, hilang keberkahannya. Orang sekarang begitu, maaf, hilang berkahnya. Punya anak 2 nggak ada yang semenggak. Yang atu awaknya penuh tato bang, padahal hitam banget. Orang hitam ditatoin kan udah kayak teh kering nyangsang. Lah kalau putih sih nggak apa-apa pakai tato. Pemain sepak bola Eropa, lah bocah kampung kita segala kuping jasindik apa aja dia sang-sangin. Tempo-tempo ada kawat, ada kabel, hidung nih taruhin baut. Coba bocah sekarang itu yang menggerib manusia siper bawa kardus, mau bocah siapa itu? Anak cuman 2, tapi berkah hilang dari kehidupan. Rumahnya cakep, mobilnya mewah. Ya orang maghrib ya maghrib, isya ya isya, subuh apalagi. Semuanya cuman main HP doang, cendakom tengurep, pecelentang tengurep, dakom lagi, main HP mulu. Serumah main HP semua. Bukan sakinah, mawaddah, warahmah namanya samawa, tapi samawa sekarang adalah sama-sama main WA. Bapaknya geblek main WA. Begitu lapar, halo, beli nasi goreng gila. Emaknya lapar, halo, GoFood, makan rawon setan. Anaknya makan seblak, geblek semua itu. Ngaji kagak, madrasah udah hilang pak. Coba ini kita yang produk-produk lama ini, ya maksudnya yang tua-tua. Zaman orang tua punya anak yang sererodan, orang tua dulu kan saya heran bang. Rumah jarang, TV belum ada, listrik apalagi. Boro-boro dokter sama bidan, dukun beranak yang banyak. Rumah jarang-jarang tapi anak sererodan. Kamar nggak ada, pangkeng doang atuh. Tapi ngapa bisa jadi anak segeroyokan? Ini kapan kedekerannya orang dulu coba? Lah nggak percaya kalau dibilangin. Tani kerjaan orang tua kita, bener apa bener? Ya orang gondrong mari-marian aja jadi pegawai negeri itu. Sono-sonoan mah dulu masih tani semua, medagang milir ya. Pasar koneng paling. Bapak-bapak, tapi anak segeroyokan itu yang kita heran. Tapi orang tua bisa ngatur anak. Takut wibawa orang tua depan anak. Ya sekarang orang kongko bareng sama anak main HP sama-sama. Ada wifi-nya, gue enak buat orang kampung pakai wifi. Bener apa bener? Masya Allah. Yang Samawa juga bang, pengantin baru sakinah mawaddah warahmah, model kayak kita pengantin pentek Samawa di mana? Ya pengantin baru juga pegang sama bininya nih, model muda-muda begini, kencengan dikit neng dulu jatuh. Model kayak kita yang tuaan begitu dipegang sama bini, rada kencengan, nyaut aja lakinya, lu cekek aja gua sekalian. Oh saudara-saudara, ini loh. Orang tua udah kehilangan wibawa depan anak. Orang takut nah sekarang sama orang tua. Zaman kita tuh orang tua jangan lagi pakai ngomong, baru mendelik aja kita udah acir-aciran ya. Bener apa bener? Guru ngaji galaknya kayak apa dulu guru ngaji. Nah sekarang digalakin dikit doang sama guru ngaji, pakai guru dilaporin sama polisi. Emaknya lagi kayak anaknya cakep aja tuh yang di sana no, yang di Rangkas tuh Cimarga. Usek anaknya jelek betong. Anak jelek banget kayak begitu diwelain. Itu emaknya tuh. Orang wadon sekarang paling-paling, tapi bukan orang wadon di sini, bukan.
Cuma orang wadon sekarang kan mau selagu-lagunya tuh kalau lagi main HP tuh ngumpai celentang tuh ngurupen dakom main handset. Emang kalau suruh nyeduh kopi sama lakinya emang denger. Ya kita juga bang jangan kebangetan kolokan, jadi laki jelek-jelek bet kolokan. Kalau timbang nyeduh kopi doang nyeduh aja dewek. Orang wadon kalau lagi main HP kita suruh nyeduh kopi, musek balikinnya doang agak tahan. Woi seduh gua kopi enggak denger orang pakai handset. Woi enggak denger juga 3 kali lakinya berada sewot. Usek mampus seduh gua kopi. Usek baba lu ngopi mulu ntar gua seduh sama pala-palanya, coba begitu. Loh, iya Masya Allah. Dulu orang tua kita digalakin sama guru ngaji, orang tua dulu sih emang bener-bener didik anak ikhlas, geblek tapi ikhlas orang tua dulu. Kita digalakin sama guru ngaji, pulang ngadu sama orang tua, gua gak ngaji situ Pak. Mengapa? Gurunya galak banget. Dialem gak kira-kira? Ah? Saya kata bapak kita, lu yang bangor segala gulur salahin, gua tambahin mari. Bener gak begitu? Lah tanya yang tua-tua ini kan kita udah berapa kali digalakin tong, lu enak zaman sekarang nih yang bangsa digalakin udah berapa kali tahu. Kecil orang tua kagak ada yang kagak galak. Makin lebar kebunnya, makin lebar sawahnya, makin capek. Makanya orang dulu kagak boleh makan di nampan. Kalau sekarang makan di nampan mulu nasi kebuli. Apa kata orang tua dulu? Jangan makan di nampan, nanti mantap punya mertua sawahnya lebar begitu. Makanya kalau yang pengen makan sawahnya lebar, mertuanya makan nampan aja tiap hari. Bapak saudara-saudara orang tua galak banget dulu. Kita mondok. Emang sih pakai survei mondok zaman sekarang mah yuk survei ngetan ngulon ngidul. Jadi mah kagak mondok. Kayak bayaban doang survei. Dulu mah kita mau betah mau kagak tinggal aja sama orang tua. Rada kerasa-kerasa kagak betah. Apa kata orang tua kita? Emang lu gua suruh macul. Duit gua bagi, jajan gua bagi, pakai kagak betah lu. Ya nggak berani kita dulu sama orang tua. Bapak-bapak saudara-saudara Masya Allah. Sekarang orang tua anak ngelawan sama orang tua, guru dilawan sama orang tua. Trans 7 ikut-ikutan, ngerti kagak mau urusan santri, mau urusan kiai dicemburuin. Kayaknya bagus kata dia jutaan. Iya bagus. Kalau kiai jelek, ustadz jelek, santri jelek, ntar nggak ada yang mau nyantren. Ya usahanya jelek-jelek begitu tuh, lihat kusi-kusi jelek-jelek banget. Ngapain lu mondok aja, mondok bertahun-tahun aja begitu aja, susah, miskin. Kan sialan buat orang sekarang. Ya sekali-kali kain rada bagus, mobil rada cakep, umroh bolak-balik, haji bulan balik. Ya alhamdulillah, doain guru kita lah jangan cemburuan. Lirboyo tuh 40.000 santrinya, mau bayar semua. Kan banyak kan yang kagak bayar. Jadi terima aja sama santri. Ya Anwar Mansur yang udah pakai mikroskop tuh baca kitabnya, siang malam lupa sama waktu gara-gara ngaji. Jian yang kagak punya waktu buat ngaji pakai mau jelek-jelekin kiai. Ini lagi masih dikepung-kepung aja tuh sekarang. Ini ngomong wadon lagi Trans 7. Yang enak terbawa we ke gondrong sini. Jangan diapa-apain bang, tak kencingin aja bareng-bareng. Orang wadon duluan. Banyakan dia mau berisikan kencingnya. Kalau kita belakangan dah. Ya Allah, ya Allah. Gejala apa ini? Manusia sudah lupa dengan akar masalahnya, bahwa ibadah hidup ini adalah untuk ibadah. Hanya mari sama-sama, mudah-mudahan bismillah ya kita ngaji dah. Seminggu 2-3 kali ngaji gitu. Ya. Kemudian habis muludan ya anak-anak kita itu gondrong mesinnya cakep banget. Dulu orang gondrong kan main, baca maulidnya, orangnya juga lain. Mana orang gondrong, bagus agamanya. Pendahulunya ulama-ulama salafus saleh.
Tapi kalau sekarang sih ya bang bocah disuruh ngaji juga nggak tapi mau. Kayak baca Quran juga sekarang bang baca Quran ya mohon maaf orang gondrong jangan gampang banget percaya sama gurunya kagak jelas. Nah di Bekasi ya dandanan si cakep kayak malaikat, kagak taunya guru palsu. Surga dijual 1 juta, kan sialan itu guru ngaji di Bekasi tuh. Iya, digondrong emang dulu sanad-sanad ulama-ulama salafus solehnya ya guru-guru kita. Jangan orang mana-mana kagak jelas dandanan doang kayak malaikat Jibril. Mana ini baru guru. Kenal kagak sanadnya dari mana, anak siapa, belajarnya di mana. Ya kalau sekarang melihat orang pakai dandanan repot bang. Model kayak saya emang gak disangka penceramah. Ini orang digondrong aja tahu saya sering kemari. Dibawa ke Serpong sono kagak ada yang kenal, bocah suruh nungguin, saya dicuekin, jalan bet bocah. Bocah kecil, bocah halus suruh tungguin, ntar Abdurrahman saya datang, lu suruh bawa kemari. Iya namanya bocah aja nggak kenal. Saya datang cuekin aja, untung ada balai, saya duduk aja di balai. 3 batang baru yang panitia bener tuh keluar. Busek bocah mampus ini kiainya. Ya tapi emang salah saya juga begini. Cuman kan begini bang, lu dandanan kekuatan rebo kita malu sama yang alim-alim sama yang tua-tua. Guru-guru tua aja biasa aja dandanannya, yang ilmunya sebakul 2 pengki. Kita yang ilmunya semetet ke dandanan gamis P3 rangkap. Kalau pengen kencing kan ribet itu. Iya, saya suka malu juga gitu. Bapak sudah, ayo nih jadi ngaji salafus saleh. Kenapa? Agar tidak hilang keberkahan dari kehidupan kita. Kalau sudah berkah itu hilang, pesantren, ulama, kiai, majelis-majelis kayak majelis taklim Baitul Anwar ini memang produk salafus saleh. Karya ulama-ulama salafus saleh yang dibaca, cara-cara dahulu. Karena inilah Indonesia dengan cara-cara seperti ini sebetulnya Uni Emirat Arab saja itu heran sama Indonesia. Kan kalau sejarahnya Belanda itu sampai 350 tahun Pak menjajah Indonesia. Itu bukan hanya rempah-rempahnya yang diambil, kekayaan Indonesia yang diambil, tapi ada orang Indonesia didikan Belanda namanya Franciscus Cavarius Satiman, adalah orang Indonesia didikan Belanda, misionaris agar Indonesia ini hilang Islamnya. Franciscus Cavarius Satiman. Kalau bukan tukang ceramah kok ngapalinnya itu. Iya ribet banget nama begitu. Ya termasuk ketika BPUPKI menjelang kemerdekaan Indonesia dengan pembukaan UUD 45, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa bagi seluruh umat Islam dipersilakan untuk menjalankan syariah sesuai dengan keyakinan Islam. Ada yang gak sanggup juga itu nerima itu, cuman dari Indonesia Timur, namanya Alexander Andrianus Maramis. Ribet juga tuh nama. Iya. Ya cuman karena tukang ceramah ada bagian dah tapalin aja empel-empel tuh. Sudah. Jepang 3,5 tahun agamanya Shinto. Umat Islam suruh nyembah yang namanya matahari, mau geser tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis Islam Indonesia enggak. PKI berapa kali Pak mau ngadain kudeta di Indonesia, bahkan nanti Tuhan bertentangan dengan qul huwallahu ahad. Agresi Belanda 1948, Bung Tomo ma Allahu Akbar, itu fatwanya Mbah Hasyim. Tadinya bukan tanggal 10 mau tanggal 8.
Kata Mbah Hasim sentene aing gone wong Cirebon, wong Rembang, kiai-kiai rung teko sampean jo wani-wani kok tanggal 8 engke tanggal 10. Kalimat napa Mbah ingkang paling santri make kula ben rakyat arek-arek Surabaya niki nggih majeng teng kene megandahan perang. Wis gampang ucapno ae Allahu Akbar. Aku ngerti apa kagak itu. Kiai-kiai itu dari Lewi Munding namanya Kiai Haji Abdul Halim, dari Ciwaringin, Babakan Ciwaringin namanya almarhum Maghfurlah Kiai Haji Amin Sepuh, kemudian dari Buntet Pesantren almarhum Maghfurlah Kiai Abbas Abdul Jamil, Kiai Akhyas, Kiai Ilyas, Kiai Anas, semua bergabung ke Rembang. Agresi Belanda punya apa Indonesia? Cuma bambu runcing. Bambu runcing itu juga kiai yang rendem di Kiai Parak Temanggung Jawa Tengah, namanya Kiai Subki yang tukang rendemin tuh bambu runcing. 3 bulan direndem. Santri kiai megang bambu runcing itu beraninya luar biasa. Bambu runcing bisa ngalahin meriam. Ya meriam Belina siapa lagi itu. Kiai Abbas itu kan sampai sekarang Pak Prabowo kemarin belain Palestina, tuh Inggris wanti-wanti udah ngomong, awas asal jangan para kiai-kiai ikut lagi di medan perang, karena Inggris ini udah khawatir, takut banget. Satu-satunya jenderal Inggris namanya Malabi meninggal mati di medan perang cuman di Indonesia. Kiai Indonesia kan luar biasa Pak sakti-saktinya. Makanya saya kemarin ketemu Ireng tuh nanya sama Kiai Abdul Hakim, Gus Kikin itu, emang masih ada ini Indonesia ilmu yang kayak begini Kiai? Insya Allah masih ada. Itu Inggris agresi Belanda kedua ditimpah tuh sama Kiai Abbas. Ya emang kita udah nggak punya apa-apa, senjatanya boleh ngerebut doang. Itu bakyak dilemparin. Itu pesawat tempur Inggrisnya berjatuhan, ditimpah pakai bakyak. Ya cuman kiai dulu bakyaknya manjur. Kiai sekarang ayo coba bakyaknya lemparin ke atas, yang nyangsang digenteng orang. Makanya kalau santri ini pejuang bangsa ini, macam-macam mintran setuju agak paham. Digeruduk sama santri Lirboyo itu yang 40.000 Pak santrinya. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara, ini perjuangan yang begini-begini di majelisnya. Salafiyah yang begini Pak. Orang modern pondokin udah punya doktor gelarnya, emang mau bermasyarakat? Kan yang bermasyarakat sama kita ini yang begini, yang jelek-jelek, yang kusik-kusik, yang buluk-buluk. Tahlil, ngaji, orang mati tahlil lagi. Tempo-tempo pakai teter kita tahlilan. Bener apa bener? Ini yang limaslahatil ammah, yang limaslahatil ummah mau dijelek-jelekin. Bang, di masyarakat kalau nggak ada pengajian, kalau nggak ada tahlilan, itu masjid musola siapa yang bertanggung jawab? Di Uni Emirat Arab, di Dubai, di Doha, di Qatar dibayar imam rawatib. Sini siapa yang mau bayar imam rawatib? Kemarin lagi Covid lumayan beli mak, habis Covid tinggal 2. Itu kan nyengatu kerjanya jauh banget, pulangnya macet mulu, nyengatu sambar geledek tuh imam, mancing mulu lagi kerjaannya. Ajan do berani banget, kagak ada yang berani komat. Ngapa? Imamnya belum ada. Banyak Pak masjid yang imamnya kagak ada. Aki-aki masuk Jakarta, komat aja kong, belum ada. Lu apa jadi imam? Gua saya belum tahu. Lu ya apalagi saya. Itu yang antu belum disuruh, saya suruh jadi imam, saya pulang. Lah ambek lu gede amat. Ini menggerib kong. Kalau Johor sama Asar saya berani, ngapa nggak berbunyi? Kalau maghrib ketahuan gobloknya saya. Akhirnya ada tuh orang mana-mana tuh
ngerajin banget dia mah, dia minggir aja. Udah mas, lu jadi imam. Wah saya belum pantas. Udah jadi imam aja. Wah enggak, takut salah, gua tanggung jawab. Maju juga akhirnya. Orang mana-mana kan udah digentak begitu, mana kampung kita udah mangkrengnya keluar, berani dia ngimamin lillahi rabbil alamin ngan ngamtang alaihim. Kata kiaki daripada nggak ngalamin sama sekali udah nggak apa-apa udah. Akhirnya maju juga tuh. Ya kuliah yang dia baca. Nah, kuliah kan ribet, wala ana wala antum wala ana wala antum kagak rapi-rapi. Aki-aki sengke Betawi lagi jagentak orang lakum dinukum waliyadin jadi lakum dinukum goiril magdubi alaihim. Jadi amin lagi kata aki-aki, gue baru ini sembahyang dari muda sampai tua. Amin serokaat berdua kali. Akibat masjid musola cakep, imamnya nggak disiapin. Kalau nyari imam makan susah. Kalau RT RW 5 menit teh lu mati, banyak banget mau gantiin. Bener nggak begitu ya? Iya, presiden kemarin belum habis masa jabatan udah di orang-orang aja disangget, udah disengget ini biar jatuh lu kemarin. Imam susah. Hanya ngajinya juga anak kampung kita ya biar bener. Ya anak gondrong makan kalau ngaji zaman dulu mah imam roknya aja rok Banten banget, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Tubagus Abbas Soleh Makmun. Kiai Haji Tubagus Soleh Makmun sono Kulon. Emang ulamanya dari Kulon, dari orang gondrong. Bagus banget imaminnya. Khotibnya enggak lama tapi ngimaminnya cakep. Sekarang terbalik, khotibnya ambak-ambakan kemana tahu, giliran ngimaminnya habis apa aja seret. Apalagi Betawi kan ribet kalau kagak bener ngajinya. Jalikal kitabula raiba fi innal lajina ya ayuhal lajina bilang solawatan jolimin bijolimin. Itu Betawi yang kebanyakan makan jengkol. Ya tapi Brebes, Indramayu, Tegal, Cirebon sama aja bang. Kalau nggak bener mah ngajinya alhamdu Pateka Abdurrahman Sokek Bob Ganting gua nggak alem lu. Iya jamaah Abdurrahman. Ya Allah Pak. Sunda juga sama, Sunda ada yang udeng-udengan doang kayak bakul. Ya Allah, insya Allah. Tapi ya Quran namanya emang harus dipelajarin. Karena memang kita ini orang ajam. Tapi Rasulullah belain sih. Urusan Quran itu Rasulullah belain. Ada At-Tibyan kitabnya namanya Fi Adabi Hamalatil Quran. Buah karya Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'una al-Qur'ana wa yata'ta'ulahu bihi falahu alaihi ajrani. Bagus baca Qur'annya bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Kurang bagus bacaan Qur'annya tetap dapat 2 pahala. Rasulullah tuh masih belain kita. Kayaknya anak-anak kita suruh pada belajar Qur'an bang. Jangan sekolah mulu. Sekolah ini Masya Allah. Dulu sih sekolah kita diapain juga sama guru nggak berani ngadu. Sekarang sekolah ya Allah, agama udah di mana tahu. Sekolahan sekarang kursus mulu komputer, bahasa Inggris, renang. Lo kan ntar kalau babanya mati emaknya mati di program masukin komputer tuh bocah. Ini kagak bisa baca Quran. Renang dibangga-banggain. Dulu kita berenang di kali, pintar banget berenang di kolam renang. Sekarang kursusnya di kolam renang dibawa ke Swiss, kanyutnya di kali-kali juga. Indonesia. Jadi Uni Emirat Arab itu ada MBZ Muhammad bin Zaid
yang ada tolnya. Terus ada masjidnya juga di Solo, namanya MBZ, Masjid Raya Muhammad bin Zaid. 3 minggu lalu di Jakarta Convention Center tuh dikumpulin Pak, Istiqlal Jakarta, Al-Akbar Surabaya, Masjid Agung Semarang, Al-Jabbar Bandung, Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Hasyim As'ari dan Mogot. Itu dikumpulin juga. Ya karena saya kebetulan sekarang DKM-nya ikut tuh. Mereka heran nama Indonesia, Islamnya nggak habis-habis, masjidnya 24 jam terbuka, acara di mana saja ada, keagamaan luar biasa. Dalam hati saya dia ngelihat acaranya doang begitu, dia nggak ngelihat orang maboknya kali. Ya kan kalau kita ngomong nanti keliwat lagi. Karena Indonesia mah bang kagak ada orang mabok pakai ikut takbiran ke Monas kecuali di Jakarta. Emang sembayang bocah bener semua itu. Kain aja mereknya belum disobek paling depan. Allahu Akbar takbir sambil mabok. Indonesia. Kalau ada orang mati malam, emang siapa yang repot? Dia. Cuma yang penting asal ada kopinya aja 3 teko. Bawa ke kuburan, megang bendera kuning. Bang bocah bener itu. Yang paling depan naik motor, dia mau orang lagi kesempatan aja megang bendera kuning, siapa juga ketok terus sama dia. Indonesia. Zaman 212 di Monas itu kan katanya 7,5 juta itu, melebihi wukuf di Padang Arafah yang terbanyak ketika itu 6,5 juta. Dia paling banyak, emang yang pergi ke Monas bocah bener semua. Ditanya, lu sembayang tadi sono? Bayang apaan? Orang-orang sembayang saya ngikut aja. Lu wudu itu boro-boro wudu bang aja yang beneran Pak kalau nanya. Gue menanya lu wudunya di mana itu? Boro-boro wudu kencing aja susah. Terus lu kencing di mana? Ya saya ngempet aja di pagar Monas. Coba tuh orang Indonesia. Makanya Arab tuh heran. Orang Arab nih Pak sekarang Masya Allah sekitar haram, sekitar Nabawi udah bebas nggak pakai kudungan, perempuan nyetir. Pinggir-pinggir Laut Merah udah dibangun mall hebat-hebat itu. Yang bangsa kita mah nggak kebeli dah bang. Ya kaos saja pakai 14 juta gue budakan amat. Orang sekarang kan sensasi begitu. Termasuk kemarin yang rumahnya di Jarah itu. Tas bininya aja pakai 120 juta. Lah anak gondrong bini pakai tas yang 120 juta, yang timbang kondangan sama besan isinya kue pepe merengginang. Gua gede gua kagak alem. Dia mah jamnya aja 11 miliar, 45 juta. Emang dikit duit 11 miliar. Ya kalau dibeliin cendol mah gondrong ya kelelep mah cendol. Salah Pak. Ya di Jarah ya sebetulnya dia juga sih yang salah. Rakyat lagi sengsara dia senang-senang. Rakyat makan beras oplosan, dia ke Singapura. Ya tapi bagian hebat juga duit banyak loh bang. Di Jarah rumahnya bininya pakai anu ternyata itu. Bininya ada anuannya. Ya kumis membuat pelang kayak pikulan kepelan gede buat gua kayak gayung. Kalau anunya nggak tapi anu mah buat apa orang laki ya. Orang laki anunya nggak tapi anu mah mampus angguran. Lah apa yang enak dong ayo. Iya rame amat itu ya. Bapak saudara-saudara Masya Allah itu. Ini makanya ayo anak-anak kita suruh pada ngaji bang. Sekarang motor, mobil, HP, baca Quran kagak bisa. Lah babanya mati malam-malam mau membangunin siapa? Ustadz juga jam 3 udah pada tidur kan. Iya, dia ngapain tuh baca Quran gak bisa. Setelin YouTube doang babanya. Ziarah ke kuburan.
Orang sekarang ziarah ke kuburan itu ada yang benar karena ngajinya benar, ada guru, ada ulamanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahikun. Tahlil, ya yasin, doa. Ada yang kagak benar, ya salam kagak, fatihah kagak, air doang. 6 galon, babanya 3, emaknya 3. Kata emaknya sama babanya kuburan kita ngapa jadi lepek amat ini. Dikembangin sampai 3 pengki, dipegang-pegang doang. Udah Pak, jem-jem jangan kemana-mana coba. Kata babanya nyaut di kuburan, kalau gue bangun lagi gue cekek lu. Rumah kontrakan lu nyemunyain, enak banget gue suruh jangan kemana-mana. Ada lagi yang geblek lagi jarang, mudah-mudahan di gondrong nggak ada lagi yang begitu tuh. Rambutnya gondrong, pecinya dari hitam sampai merah. Ya kata muridnya Sunan Kalijaga, saya balikin Sunan Jaga Kali lu mah. Loh, almarhum almarhumullah Kiai Sahal Mahfud pernah ngomong sama Gus Baha yang viral tuh di YouTube. Nek wong sing ngaku Sunane Kalijogo, aku ya janjane pengen ngetes kuwi itu lho. Ngerti apa kagak itu ya? Kata Kiai Sahal, gue pengen tes tuh yang begitu tuh. Bener apa kagak sih dia? Muridnya Sunan Kalijaga. Majelis zikir, zikir doang, kagak ada taklimnya. Mestinya taklim, ada wiridan, ada zikir, tapi yang bener ada gurunya. Kalau toriko ya toriko yang mana, yang muktabarah indah ahli sunnah. Kagak, rambut doang digondrongin, peci dari hitam sampai merah, jarah mulu kalau malam Jumat begini nih. Kuburan bapaknya aja nggak lihat-lihat, sampai Kanyut juga sih 3 kali banjir. Jadi kuburan wali aja yang dia cari. Ilah. Gurunya aus apa itu? Nggak boleh ngeliat tanah munjung. Pinggir sawah, pinggir kali, asal tanah munjung. Jakarta ini makam wali, sarang rayap, goblok. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Al-Khazini Buduran Sidoarjo yang kemarin ambruk itu pondoknya para wali loh. Syekhuna Khalil Bangkalan pulang dari tanah haram itu dititipin pesen salam untuk Khazin Sidoarjo, dulu Siwalan Panji itu nama pondoknya. Itu dicari ketemu, sebelum ngomong ke Syekhuna Khalil, Mbah Khazin udah ngomong yang dimaksud Khazin yang disampaikan salamnya oleh Rasulullah adalah saya. Kelas Syekhuna Khalil Bangkalan nggak jadi pulang ke Bangkalan, tapi mondok dulu di pondok kemarin yang ambruk. Disusul sama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, pondoknya para wali. Makanya orang Madura banyak yang mondok di situ. Kemarin ambruk, puluhan santri meninggal, Prabowo instruksi, berapa menteri instruksi, kemudian gubernur turun tangan, tapi netizen yang kagak ridho. Sekarang tuh kalau ngomong tuh emang di HP nyelongcong banget, apa aja disebutin. Kalau kita mah nih model yang begini, masa kagak main HP, orang dirijinya gede-gede. Yang kalau sekali pencet huruf nyambung 3 semua. Saudara-saudara, jadi kecemburuan dia. Pesantren diperhatiin nama pemerintah, karena dengan pesantren dan para kiai, para ulama, Indonesia bisa jadi merdeka dan garda terdepan pondok pesantren yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Pendidikan lain sudah tidak ada yang bisa diharapkan. Sekolah negeri ngelawan nama guru. Jakarta tawuran gak berhenti-berhenti. Itu bocah tingkat SMP bisa celuritnya tinggian dia, tinggian celurit sama itu bocah. Saya bingung Pak, diracunin apa ini orang sekarang? Masya Allah, Masya Allah. Ayo, mudah-mudahan kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang adil sekarang ini. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaullah kepada sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik udah nggak ada kecuali itu tempat-tempat ngaji, di majelis-majelis taklim. Dosa juga Pak, kita banyak banget ampunnya di majelis taklim. Man kharaja fi talabil ilmi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi
qabla ayyakhwa. Biarin mang dosa kita banyak, ngaji aja yang rajin, Allah ampunin dosa kita sebelum kita langkahkan kaki kita yang kanan. Diampunin oleh Allah. Sampai di majelis tidur emang enak, kalau di rumah kalau nggak bisa tidur, orang bininya cerewet banget kayak nyang-nyang. Di majelis tidur nggak apa-apa bang, asal jangan bawa bantal aja ke majelis, nggak apa-apa. Dan orang yang rajin ke majelis taklim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dia jalan menuju surga terbuka buat orang-orang yang rajin datang ke pengajian. Gak bijak kalau berpanjang kalam udah malam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan tal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaratal arda binuri samsik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.